Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Anggraini dengan NPM 21121101158. Kali ini saya akan meresum di mata kuliah pengantar IoT dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Baik, saya akan memulainya. IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Contoh konsep IoT terdiri dari CCTV, switch off TV, colokan listrik pintar, dan lain-lain. Manfaat IoT adalah mampu mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan cepat dan efisien, dan kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun berada. Kekurangan IoT, yaitu ada keamanan, privasi, kompleksitas, fleksibilitas. Unsur IoT, ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada konektivitas atau hubungan koneksi antar jaringan, dan ada perangkat ukuran kecil, serta sensor dan keterlibatan aktif. IoT juga memiliki kendala, yaitu sisi sumber daya yang cukup mahal, penyusunan jaringan yang sangat kompleks, biaya pengembangan juga masih terlampau mahal, dan tidak semua kota atau negara sudah menggunakan IoT sebagai kebutuhan premier mereka. Contoh IoT dalam berbagai bidang, ada bidang kesehatan, bidang energi, dan transportasi, lalu yang terakhir ada lingkungan umum. Dampak IoT ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif IoT, salah satunya efisiensi menghemat tenaga, itulah salah satu dampaknya. Dengan Internet of Things, maka layanan lebih cepat, pelayanan lebih sedikit, dan modal usaha lebih ringan. Serta bisa memantau sesuatu dari jarak jauh cukup melalui HP atau melalui komputer yang terhubung dengan internet. Lalu ada dampak negatif IoT, yaitu karena salah satu dampak IoT ini, maka tenaga kerja tidak terampil, yaitu pihak pertama yang akan kehilangan pekerjaan. Otomatis di pabrik yang dulunya banyak tenaga kerja di bagian produksi, jadi menambah jumlah PHK. Industri yang dulu manual sekarang beralih menjadi otomatis dan bisa dimonitoring. Lalu selanjutnya ada perangkat IoT. Terdiri dari jaringan internet, yaitu jaringan private, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Beragam sumber daya dan layanan informasi yang dihasilkan internet, yaitu surat elektronik atau email, telepon, video call, serta berbagi file. Istilah dan perangkat jaringan ada ISP, modem, router, switch hub, dan Wi-Fi. Lalu yang kedua ada API atau Application Programming Interface. API adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi, API berperan sebagai perantara antara berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Yang ketiga ada sensor. Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Yang keempat ada media penyimpanan, yaitu terdiri dari cloud dan internal hard disk. Lalu materi selanjutnya ada teknologi dalam bisnis. Sejak abad 18, 19, 20, bahkan sampai sekarang, revolusi industri keempat mengubah ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat. Pada industri 4, banyak teknologi fisik dan digital yang digabungkan melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan IoT. Untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Perusahaan digital dapat berkomunikasi, menganalisis, dan menggunakan data untuk mendorong tindakan cerdas di dunia fisik. Singkatnya, revolusi ini menanamkan teknologi yang cerdas dan terhubung tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasi IoT di Indonesia ada Goes, ada eFishery,
dan juga ada Mobile Park Apps, dan ada Tani Hub. Adapun Big Data. Big Data adalah himpunan data atau dataset dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tak terstruktur, sehingga sukar ditangani bila hanya menggunakan manajemen basis, data biasa, atau aplikasi pemrosesan data tradisional. Lalu yang kedua ada Artificial Intelligence. Adalah salah satu ilmu yang merancang, membangun, dan mengkonstruksi satu sistem atau satu mesin komputer atau program komputer hingga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Kecerdasan dalam hal ini adalah kemampuannya untuk mengambil tindakan atau menyelesaikan masalah layaknya manusia menggunakan kecerdasannya. Lalu ada cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi. Lalu ada Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan menyatakan diri sebagai perusahaan modern yang berbasis communication video dengan platform cloud yang mudah dan cukup handal untuk obrolan secara video yang dapat digunakan di seluruh perangkat seluler, desktop, telepon, maupun room system. Lalu ada Tani Hub. Tani Hub adalah platform perdagangan elektronik untuk produk-produk pertanian. Dengan aplikasi Tani Hub, konsumen bisa memesan sayur-sayuran, buah-buahan, hingga daging tanpa harus pergi ke pasar. Lalu ada Ruang Guru yang merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar basis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar, marketplace les private, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Lalu ada Halodoc, yang dimana aplikasi ini menawarkan solusi kesehatan di mana penggunanya dapat berkonsultasi dengan dokter dan memesan obat. Dengan Halodoc, konsumen bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa harus pergi ke rumah sakit atau klinik, atau bertatap langsung dengan dokter. Lalu materi selanjutnya ada keamanan dan private. Privasi adalah kondisi di mana seseorang tidak ingin diganggu oleh orang lain. Privasi sangat dibutuhkan untuk IoT karena pada sistem terbuka semacam ini dibutuhkan proteksi terhadap informasi dan penggunanya. Lalu ada ancaman IoT, ada no data capture, controlling, eavesdropping, dan denial of service. Lalu materi selanjutnya ada platform IoT. Platform IoT adalah sekumpulan teknologi yang menyediakan infrastruktur untuk membuat aplikasi sesuai dengan fitur spesifik yang dibutuhkan. Tujuan platform ini adalah untuk menjadikan aplikasi buatan Anda unik dan fungsional sehingga produk Anda memiliki fitur-fitur yang memang sesuai untuk target konsumen. Ada 3 strategi platform, yaitu ada desirability, viability, dan feasibility. Saat menggunakan platform IoT memerlukan pertimbangan. Seperti ketika Anda memiliki platform IoT, Anda perlu mempertimbangkan unsur teknis, bisnis, operasional yang sesuai dengan strategi perusahaan Anda, dan siklus hidup produk. Sebuah perusahaan startup misalnya dapat menggunakan platform IoT yang fokus untuk menguji prototipe produk. Setelah berjalan selama beberapa waktu, fokus dapat dialihkan ke fit dan scale di mana kesesuaian konsumen, stabilitas, dan profit menjadi pertimbangan. Adapun area yang harus dipertimbangkan yaitu reputasi perusahaan penyediaan IoT platform, ekosistem luas, open APIs, fokus vertikal, dan orientasi yang kuat. Lalu materi selanjutnya ada penerapan dengan Smart City. Penerapan IoT dengan Smart City. Smart City adalah kota yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi dengan publik, dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warganya. Tujuan Smart City untuk mengoptimalkan fungsi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup warganya dengan menggunakan teknologi pintar dan analisis data. Smart City butuh diterapkan karena populasi dunia terus bertumbuh dan urbanisasi terus meningkat.
Peningkatannya ini menyebabkan kepadatan di kota-kota besar di seluruh dunia. Akibatnya, tantangan dalam pengelolaan kota pun semakin banyak. Lalu yang kedua ada untuk mengimbangi pertumbuhan produk tersebut. Beberapa negara melihat kebutuhan akan berkelanjutannya lingkungan serta sosial dan ekonomi butuh ditingkatkan, sehingga pengintegrasian teknologi dalam konsep smart city pun dianggap menjadi salah satu solusi yang diperlukan. Kota-kota yang sudah menerapkan smart city ada Seoul, Singapura, Toronto, dan New York. Lalu, materi selanjutnya ada Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar atau terstruktur yang kompleks sehingga teknologi pemrosesan data tradisional tidak lagi dapat menanganinya dengan baik. Karakteristik Big Data bisa disebut dengan singkatan 4V atau 4V, yaitu volume, velocity, variety, veracity. Ada banyak sekali teknologi open source yang populer dalam ekosistem Big Data. Berikut ini beberapa di antaranya ada Apache Hadoop, Apache Hive, dan Apache Spark. Lalu materi selanjutnya ada Web Service. Web Service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari pemrograman perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service, memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Manfaat web service ada 3, yaitu interoperabilitas, kedua ada protokol standar, yang ketiga komunikasi biaya rendah. Lalu ada data analitik. Data analitik dapat diartikan sebagai serangkaian aplikasi mulai dari basis intelligence, reporting, and only analytic processing, dan beberapa fitur analitik lainnya. Data analitik juga bisa diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi data. Teknologi ini banyak digunakan di industri komersial karena dapat membuat perusahaan lebih mudah dan dalam mendapatkan hasil akhir yang baik dan akurat. Penggunaan data analitik bagi perusahaan itu ada berbagai macamnya. Ada mempermudah perhitungan statistik, menjadikan waktu perhitungan semakin efisien, memberikan solusi untuk kepentingan bisnis, hasil perhitungan yang akurat dan reliable, dan yang terakhir dapat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Lalu materi terakhir ada developer IoT. Ada 10 skill yang harus dimiliki developer IoT, yaitu 1, kerjasama tim, kedua, kecerdasan bisnis, ketiga, keamanan informasi, keempat, UI atau UX, design, yang kelima, ada pengembangan perangkat, yang keenam, ada interaksi perangkat keras, yang ketujuh, ada IP networking, yang ke-8 ada automasi, yang ke-9 merancang untuk data, yang ke-10 machine learning and AL. Pengembangan aplikasi IoT yaitu pengembangan yang harus membawa objek dunia nyata bersama-sama dengan kode dunia yang melalui eksperimen dan pengujian langsung. Pada akhirnya, IoT adalah tentang konsumen. Ini membutuhkan desain dengan tujuan estetika dan fungsinya dalam pikiran. Objek yang sudah digunakan hanya berakhir di tempat sampah. Sekian dari resume saya hari ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.